Dan pemirsa, seperti apa suasana di Bandara Soekarno-Hatta setelah maskapai diperbolehkan kembali beroperasi? Kita akan kembali bergabung dengan rekan Reynald Christian dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Reynald, bagaimana suasana saat ini di bandara dan sejauh ini apakah rute mana saja yang memang paling banyak bisa dikatakan paling banyak penumpang saat ini? Ya, selamat siang Eliza dan pemirsa. Sekarang saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk melaporkan bagaimana kondisi terkini pasca pemberlakuan surat edaran tentang kriteria pembatasan perjalanan orang yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 BNPB dan juga surat nomor 31 tahun 2020 tentang perjalanan transportasi udara yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Dari pantauan kami untuk siang ini beberapa pengguna maskapai sudah mulai berdatangan walaupun tidak terlalu banyak, di mana kondisi masih lengang, berbeda dengan kondisi tadi pagi di mana antrian penumpang yang akan menggunakan pesawat itu cukup panjang dikarenakan beberapa prosedur terjadi perubahan beberapa prosedur untuk para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta, di mana di dalam prosedur baru tersebut terdapat 3 pos yang harus dilalui para penumpang untuk sampai akhirnya diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat. Adapun rute yang paling banyak menjadi tujuan dari para pengguna maskapai tersebut adalah rute yang berada di luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Di keterangannya, pihak Angkasa Pura mengatakan bahwa pembukaan ini sudah sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, dan pihak maskapai juga telah menaati peraturan-peraturan yang diminta agar terciptanya protokol kesehatan yang baik dalam rangka pencegahan wabah virus COVID-19 di Indonesia. Eliza. Anda katakan adanya syarat agar para penumpang ini bisa terbang. Syarat apakah itu atau apa saja syaratnya? Ya, dalam keterangannya pihak Angkasa Pura dan juga pihak maskapai seperti Garuda, Citylink ataupun Lion Air mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pengguna maskapai yaitu syarat-syarat yang sudah tertera pada surat edaran nomor 4 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang selama masa Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ini terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu pertama persyaratan untuk bagi pengusaha dan juga aparatur sipil negara, di mana mereka harus membawa surat tugas, dan juga untuk aparatur sipil negara membawa surat dinas yang telah ditandatangani minimal oleh pejabat eselon di tingkat 2. Dan tak lupa juga salah satu syarat yang paling penting yaitu hasil tes negatif rapid test, swab test ataupun PCR test. Dan tidak hanya untuk para pengusaha yang akan melakukan perjalanan bisnis dan juga aparatur sipil negara yang akan menjalankan tugas pemerintahan, bagi individu yang tidak memiliki instansi ataupun tidak merupakan bagian dari aparatur sipil negara tetap diperbolehkan melakukan perjalanan, tetapi harus juga membawa surat keterangan yang telah ditandatangani oleh pemerintah setempat yaitu RT dan RW, dan juga telah melakukan rapid test, swab test ataupun PCR test dan dinyatakan negatif. Adapun kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk para pengguna maskapai yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta yaitu bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus dan juga individu-individu yang ingin melakukan kunjungan kepada keluarganya ataupun beberapa saudaranya yang mengalami sakit keras ataupun meninggal, dan tentunya tetap harus menunjukkan surat yang bisa dipertanggungjawabkan di bandara agar diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat udara nantinya. Dan pihak Angkasa Pura II sendiri mengatakan bahwa berbeda dengan prosedur sebelumnya, dengan adanya prosedur baru ini, para penumpang diminta untuk datang 3-4 jam sebelumnya. Dikarenakan proses yang cukup panjang, pemeriksaan dokumen yang cukup ketat, ini membuat antrian diprediksi akan panjang selama pengguna menunggu untuk masuk ke dalam boarding lodge. Eliza.
Ya, Reynald, lalu apa tanggapan masyarakat terkait sudah dibukanya kembali izin untuk transportasi ini? Ya, terkait dengan respons dari para pengguna maskapai yang juga datang pada hari ini, kita mendapatkan respons yang cukup beragam, di mana beberapa masyarakat mengatakan bahwa surat edaran tersebut terlalu cepat untuk diberikan, jadi akan sulit untuk bagi pengguna untuk memenuhi syarat yang begitu banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka mampu memenuhi persyaratan tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut petikan beberapa hasil wawancara kita dengan para pengguna maskapai penerbangan. Tujuannya kemana? Saya ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. Iya. Untuk dalam rangka Dinas kerja. dinas kerja. Iya. Untuk surat-surat yang lainnya, Mas? Dari perusahaan disiapin sama perlengkapan perusahaan kayak ID card harus siap dibawa. Kita belum masuk ke bandaranya, jadi belum tahu nih. Iya, jadi masih nunggu teman. Cukup memberatkan, padahal sebenarnya sudah ada kelengkapan surat yang lain, Mas. Dari persyaratannya sedikit memberatkan ya. Saya tadi sudah, kebetulan hari ini ayah saya meninggal dan saya harus ke Surabaya hari ini. Dan saya sudah baca persyaratannya untuk surat keterangan kematian dan surat keterangan sehat. Saya sudah mendapatkan surat kematiannya. Waktu saya mencoba untuk mencari surat keterangan sehat ke rumah sakit, itu rumah sakit hari Minggu tutup. Yang berhak mengeluarkan surat keterangan sehat hanya poliklinik, dan poliklinik hari Minggu tutup. Saya sudah ke 2 rumah sakit dan 1 poliklinik tidak bisa, harus menunggu hari Senin. Dan setelah kesini saya mencoba ke persyaratannya depan, ternyata bisa juga, harus ada syarat rapid test. Dan rapid test saya juga bingung nih mau kemana, karena saya jadi tadi ke 2 rumah sakit surat keterangan sehat saja ditolak, nggak bisa ngeluarin apalagi rapid test gitu. Ya, adapun melalui informasi yang kami dapat dari beberapa pengguna mengatakan bahwa keberatan yang paling besar yang mereka kemukakan adalah terlalu dekatnya jarak pemberlakuan surat tersebut dengan waktu untuk mereka melakukan perlengkapan pemberkasan seperti itu. Salah satunya adalah Chandra, salah satu pengguna maskapai Lion Air, mengatakan bahwa ia baru menerima pemberitahuan tersebut pada Sabtu Mei 2020 dan harus melengkapi hal-hal tersebut pada Minggu hari ini. Itu membuat Chandra merasa kesulitan untuk melakukan pemberkasan, di mana terutama untuk surat negatif hasil rapid test, di mana poliklinik dan juga rumah sakit yang beroperasi di hari Minggu ini yang ia datangi banyak yang tutup. Tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, Angkasa Pura II juga telah membuka beberapa perjalanan di bawah membuka perjalanan di bandara yang berada di bawah jajaran AP2 yang berada di 15 bandara yang berbeda yang tersebar di seluruh Indonesia. Eliza. Baik, Reynald, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian tadi Reynald Christian melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.